Shalom, salam sadis, salam cuan. Hari ini gue baru bisa ngomong cuan lagi. Kongret ya, gua hari ini seneng banget. Gua lihat, oh udah cuan, kau udah cuan. Syukurlah, namanya rezeki ya. Cuma ketahan berapa hari, udah ini cuan ya, syukurlah. Jadi market sempat drop 10% lah ya, dari 44.000 something ke 40.000. Sekarang berapa? Tadi sempat ke 40.200 tadi pagi saya lihat. Sekarang di 40.690, 40.700-an lah ya. Nah, minus sekarang 6,75%. BTC dominance di kisaran 39,7. Lumayan loh, BTC dominance nggak terlalu ini juga ya. Boleh juga, nggak, altcoin belum terlalu tertekan kalau gitu. Boleh. Sore hari ini, sore aku capek, gue berpulang rumah karena tadi sibuk ngurus ini ya, kendaraan kir, karena udah ini harus dikir lagi mobil, aturan sini 2 tahun sekali. Maka baru kelar pulang rumah, udah lihat komen saya, buru-buru buat video aja dulu ini, sekedar ini ingetin. Jadi gini, kemarinnya udah TP, congrats, udah cuan. Saya lihat ada yang belum TP juga, misalnya yang ini. Semalam saya sempat pantau bentar karena tengah malam saya lihat di resistennya itu 41,5 ya kan. Kalau drop masih potensi. Tadi pagi saya bangun, saya sempat cek, oh ada satu lagi support yang lumayan kuat di 40.500 ini ya. Jadi saran saya kalau yang belum TP lah sedikit, ngambil ini. Kita nggak tahu nanti apa dia bisa reversal. Ini juga tergantung kondisi market ya. Kalau buat yang ragu atau apa, karena namanya market, probabilitasnya juga ini ya. Bisa aja dia kalau kuat tertahan di 40.500, terus dia sideways, itu bisa aja reversal lagi ke atas gitu ya. Atau malam ini atau besok masih, kalau berita fear, pengaruh ini juga besar ya, Rusia ini itu apakah seller lebih fear, buang barang lagi, maka next targetnya di 38 kalau saya lihat ya. Tapi ini tadi saya bentar ada lihat, ada yang tanya bisa masuk bear. Aduh, kondisi gini kalau udah begini, saya kemarin video udah jelas sekali, saya bilang kalau dia naik ke atas, di situ di atas saya tambah. Tapi kalau udah turun, tanya saya bear. Ini saya nggak ini ya, saya cuma kongret yang sudah ini ya. Terus kalau yang belum TP ya itu masing-masing lah ya. Kalau kalian yakin masih mau turun, mau hold ya silakan juga ya. Ini kan mental juga ya, terus perhitungan masing-masing. Kalau siap pribadi ditanya udah TP, ya belum sih. Saya sih belum, karena saya pribadi masih ini ya, nggak terlalu gimana. Dia mau reversal ya saya tunggu dia naik lagi gitu, karena saya bukan terlalu apa ya. Cuma kalau lihat market saya yakin masih bisa down lagi gitu, karena kita lihat dalam 2 hari ini kejadiannya, 2-3 hari ini ya, seperti yang waktu saya bilang saat itu, 3 hari yang lalu kan saya bilang itu pas market sempat merah kan, emas mulai naik itu ya, emas mulai naik. Saya udah kasih tahu, saya dapat info orang-orang berduit Rusia juga Ukraina, di tiap negara walaupun negara miskin tetap ada orang kayanya gitu ya.
Nah, orang-orang kaya di situ antara di Rusia udah banyak yang alihkan ke emas, maka kemarin itu naik. Nah, hari keduanya sempet drop kan, beritanya eh, Rusia narik trupnya, Amerika juga nggak jadi kirim begini gitu, itu langsung drop. Nah, nggak taunya semalam ada tembakan saling ini, udah ini lagi. Tapi gini, memang ada yang minta bahas emas, kalian saya bahas alurnya gini ya. Jadi kejadian berapa hari ini saya lihat ini rute ininya, jadi seperti yang saya ngomong 3 hari lalu, saya udah katakan, masih juga menang pola pikir orang konservatif, orang tua ini experience gitu ya. Nah, waktu kemarin itu pas kita berharap Fed umumkan ada kejadian sesuatu, terus kan nggak jadi, terus dia naik ke atas, ya bilang ini bakal ada short squeeze karena udah banyak sekali, bukan saya aja yang suruh masuk short, banyak itu orang pasang short gitu, itu short squeeze ya kan, bandar sikat atas, sikat habis ya. Jadi, nah di situ juga sebenarnya udah kelihatan, saya udah kasih tahu kalau mereka jual-jual aset ini kayak kemarin. Berapa hari ini juga stock market kebakar. Ya, banyak yang udah lepas barang, mulai lepas barang gitu ya. Jadi udah kelihatan itu mereka udah jual barang, mereka juga nggak mau pegang fiat, nggak mau pegang uang fiat ya kan. Nah, arahkan kemana? Ya emas, karena secara ini kita pikir ini pengalaman, experience. Kalau dari sisi anak-anak muda itu, wah ini bagus mereka jual, ini Bitcoin akan terbang karena sempat hijau dikit kemarin. Padahal itu saya udah bilang sebenarnya bukan ada orang institusi masuk, ada yang paus masuk, bukan, itu bandar squeeze ke atas, mau makan short squeeze karena udah berat sekali pasar di short ya, banyak sekali masuk short saat itu waktu Fed meeting itu kan, emergency meeting itu. Begitu di short squeeze banyak. Ada yang ini hujat saya, analisa Anda udah tahu orang pasti invest Bitcoin bawa ke negara mana aja gampang begini gitu. Ya itu analisa dia, kita respect. Tapi secara kalau kita lihat kejadian yang benar, orang-orang yang berduit ini bilioner kan orang-orang tua semua. Yang masih hebat-hebat semua yang di atas 50 tahun, 60 tahun. Ya kan kita nggak usah bilang yang sudah 80 tahun, Warren Buffett, atau ya kan rata-rata Elon Musk 50-an, something 60-an gitu kan. Itu pola pikir mereka masih tetap sama, mereka tahu. Ya kan? Atau milioner lah ya. Kita nggak usah bilang yang bilioner, yang milioner aja. Mereka udah tahu, kalau sempat terjadi perang, emang lo pikir kayak mereka bilang, kita bisa tinggal di ledger, negara mana kita bisa cairkan ini itu. Iya, boro-boro lo bisa, kalau bener-bener terjadi perang, kalau Anda rakyat biasa sipil mau terbang udah nggak bisa, diblok, nggak bisa keluar Anda, ya kan? Jadi, buat para orang tua konservatif, dia tetap hold barang fisik, emas fisik, kenapa? Atau logam mulia yang lain ya, mereka perak gitu. Karena kalau terjadi perang pun, itu rumah ditembak pun atau dibakar itu rumah pun, kalau dia masih ada emas, ya emas terbakar tetap fisik emas gitu ya kan. Itu pola pikir lah mereka, pola pikir. Jadi mereka lebih tetap nyimpan, mau di bawah tanah, mau di apa gitu, mereka pikir lebih safe gitu ya. Saya rasa itu. Terus kedua, udah kita kebaca tadi, saya lihat skenario-nya kenapa emas yang naik ya kan, bukan emas saja, precious metal ya. Banyak orang ke emas, sebenarnya masih ada satu yang saya lihat memang itu yang banyak target, yang orang nggak kurang perhatian ke sana gitu. Tapi kita bahas emas dulu. Jadi emas ini kemungkinan ya ini semalam hit ke 1900, harga 8 bulan lalu, ATH di 8 bulan lalu ya. Jadi mungkin aja kalau mau naik masih bisa naik sedikit saya rasa, terus nanti juga pullback lagi saya rasa. Tapi yang jelasnya kalau lihat alurnya gini, saya rasa orang-orang
goldbug istilahnya ya, kutu emas itu. Mereka yang bermain sekarang gitu dengan orang-orang bank ya. Pasti saya yakin orang-orang bank lagi yang main ini ya. Jadi kenapa saya alasan masih mau hold bear saya, tapi saya nggak harap kalian ikut. Ini saya ulas saja ya, pola pikir saya ya. Nggak harus kalian ikut saya, nanti kalau kalian sangkut ini lagi. Kalau saya nggak pusingin gitu ya. Saya itu orangnya santai. Kalau belum jadi, yaudah saya tunggu gitu. Tapi ini pola pikir saya, buat saya kebaca, ini emas sama precious metal yang dimainkan, Bitcoin dibuang, nah itu alasan. Karena juga kemarin itu kan Kanada banknya tiba-tiba ban orang-orang yang transaksi kripto, terus duitnya masuk ke bank itu di frozen, di ban. Jadi orang takut lagi, ya kan? Gue simpan Bitcoin, gue simpan kripto, ini juga nggak bisa cair ini gitu. Ya kan, nanti kena ban lagi gua gitu. Pemerintah, mereka nggak tahu ini Kanada ban, ya kan? Cina udah pernah ban, India ban. Jadi orang, gua nggak mau resiko, udah gua alihkan aja ke precious metal. Maka precious metal yang naik sebenarnya satu lagi bukan emas. Dari tahun kemarin itu, sebab ada satu precious metal yang tandingan naik persentasinya itu lumayan dengan Bitcoin gitu, yaitu rhodium. Ya, rhodium tahun kemarin itu ini sekali. Nah, berapa hari minggu belakangan ini juga rhodium naiknya ini juga lagi. Jadi memang ya pasar market di luar, orang bule itu mereka udah tahu kemana arahnya. Mereka nggak mau pegang fiat, ya. Mereka stock market juga kebakar, nggak bisa di stock market. Jadi satu-satunya yang aman buat mereka precious metal ya, logam mulia yang berbagai macam. Dia ada yang mereka alihkan ke perak, silver, ke emas ya kan, dan palladium, rhodium yang benar-benar banyak orang nggak ngelihat. Sebenarnya dari tahun kemarin itu, kalau para pemain logam mulia precious metal itu yang nggak suka kripto, sebab mereka punya satu tandingan Bitcoin itu rhodium gitu. Mana anak muda kripto itu, bule-bule itu kurang ngerti, mereka nggak ngerti. Tapi yang main di rhodium itu orang-orang luar itu cuan gede juga tahun kemarin. Nah ini dia rhodium juga lagi-lagi tinggi lagi ya, main tinggi lagi. Jadi satu lagi uranium juga lagi naik gitu. Tapi uranium limited itu company-company besar, industri yang bisa masuk. Rhodium juga gitu sekarang ya. Kalau dulu waktu saya di Amerika saya masih bisa beli rhodium, sekarang susah dapat ya. Satu ounce yang packing gitu rhodium gitu ya. Itu yang ini. Sekarang juga lagi kurang barang juga gitu. Nah itu, jadi market sementara precious metal, dan saya lihat justru kripto yang dibuang, mereka alihkan duitnya ke ini. Maka alasan kenapa saya masih nggak mau TP, saya punya hedge, BTC hedge ya, atau short, karena itu alasannya. Tapi andai kata nanti ada yang mau, atau bandar mau nembak ke atas lagi untuk ini, soalnya sekarang agak sulit itu market, sasaran bandar dikocok atas bawah itu, sebab yang dia makan itu pemain leverage. Yang buat rusak pasaran sekarang itu orang-orang main leverage gitu, yang buat market juga kadang nggak nentu karena mereka juga gitu, pemain-pemain leverage ini. Jadi bandar kadang dia kocok market begitu, naik turun ya. Tapi buat saya mau dia kocok naik turun apapun, karena saya bukan pencari cuan harian gitu, mau trading bukan begitu. Saya iseng, apalagi udah 2 hari ini kena hujan, saya harus lebih dapat cuannya lumayan gitu. Masa udah kena hujan cuannya tipis, maka udah sekalian ini gua tungguin sampai ke bawah lagi mungkin ya kan. Andai kata dibanting ke 38, nah saya TP dulu dikit gitu ya, 30 atau 40% gitu. Tapi untuk sekarang ini nggak saya TP. Tapi buat yang ini yang udah TP jangan masuk dulu, karena bisa aja ini sideways terus dia tembak lagi ke atas ya, mental lagi ke target 46 kali gitu ya. Oke. Jadi santai kita ngobrol. Saya capek sih hari ini, capek banget. Dari pagi jam 8 keluar rumah,
tadi hampir jam 3 baru nyampe rumah. Apalagi kalau ngurus-ngurus gitu di kantor Jepang, lelet kerja, kita nunggu sana dioper sini gitu ya, makan waktu banyak begitu. Terus jadi hari ini itu yang saya sampaikan. Kalau yang udah TP, congrats, udah cuan dikit, tapi kalau tanya masih mau masuk ber ya jangan. Saya nggak tahu ini, mana tahu dia ini sideways terus nembak ke atas dalam 1-2 hari ini, atau dalam malam ini, atau ada berita apa tiba-tiba ditekan ke bawah lagi, karena ini tanggung tadi saya baru cek bentar ya, saya semalam karena udah tengah malam saya lupa ini, saya ada kasih tahu ada subscriber namanya Jackie gitu ya, itu ya sempat saya sebelum tidur saya lihat bentar, saya pikir kalau dia jebol dari 41.500 bisa 38. Tadi pagi saya coba cek lagi, ada satu support lagi yang kuat di 40.500. Jadi andai kata jebol 40.500, mungkin targetnya ke bawah 38.000 gitu ya. Itu yang saya lihat. Tapi andai kata malam ini dia sideways sampai besok gitu, bisa aja dia tendang ke atas dikit ya. Atau ya saya lihat juga lah, ini udah Jumat, Minggu tutup weekly candle-nya di mana. Kalau ke bawah lagi juga masih ini sekali ya, kalau daily candle-nya juga double top gitu ya. Jadi lihatlah, saya cuma congrats yang udah cuan ya kan, yang koin bisa sama rezeki masing-masing ya kan, daya tahan sabar tiap manusia juga berbeda masing-masing ya. Jadi itu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Congrats, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.